Hari ini 10 Juli 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Teman-teman kembali, there's no changes seperti yang saya sampaikan dalam pembahasan daily-nya, tetap sama. It's just a simple sideways, no perubahan, ya tidak ada perubahan sama sekali di dalam market. It's just following what it happens before. Jadi hanya mengikuti apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau misalnya kalian perhatikan, still sideways zona atas bergerak, ini hal yang bagus ya. Kemarin dia drop signifikan, turun sampai 3282, ternyata tidak berhasil break 80-an ke bawah, lanjut balik dia bullish ke 3317 seperti yang kita harapkan juga. Namun untuk dia bisa bullish ya, untuk dia bisa bullish mungkin sekencang ini, setinggi ini, dia perlu ngelewatin beberapa key level di atasnya. Ya, jadi itulah yang akan menjadi patokan buat teman-teman sekalian untuk memperhatikan bagaimana ke depannya. Untuk sekarang daily no changes, menurut saya still in a sideways, jadi base momentum tidak ada perubahan sama sekali. Now kita pindah ke Wanda kita ke H4 kita ngomong di naked chart. Within this naked chart kalian bisa perhatikan ya, up, drop signifikan, dan dia ada bullish lagi. Apakah bullish ini sebatas bullish semata, yang mana nanti masih akan mengalami penurunan? Karena kalau misalkan lihat dari atas ini, ya dari atas ini sampai bawah sini, ini hanya membentuk yang namanya lower high ya. So ini high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So next stopnya apakah akan bikin lower low? We never know. Tapi dia butuh untuk nge-sweep habis 30-an ke atas ini. Untuk apa? Melanjutkan momentum bullishnya. Tanpa ada dorongan tersebut, hanya akan kembali mengalami penurunan. Oke, jadi ini hanya pertanda dia taking a liquidity di atas untuk nanti drop lagi dalam London dan US session. Jadi menurut saya masih tetap sama. Selama dia tidak berhasil nge-liquidity run di atasnya, ini hanya akan tetap menjadi level penurunan buat gold ke depannya. Jadi apakah dia bisa turun lagi ke 3.300? Possible menurut saya. That's actually possible. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi tetap it's actually possible dengan melihat adanya perlambatan di area tersebut. Sekarang kita masuk dalam zona tempat kita menjalankan trade. Saya akan hapus beberapa level-level di bawah ini. Nah, saya akan pasang ini di bawah sebagai patokan. Sekarang zona sell-nya tidak berubah teman-teman. Ini zona sell 2 saya yang kemarin saya patok, sell high risk 3325, 3327 dan 3333, 3335. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini sebagai sell high risk ya. Itu satu. Yang kedua adalah zona buy terdekat. Ini menarik. Kalian bisa perhatikan squeezing really hard di sini, up strong setelah dia berhasil break yang namanya SBR ini. Ya, jadi dia break, sekarang up strong, nahan lumayan lama. Ya. Kalian perhatikan strong bullish lalu tertahan di sini. Which is a good things. Ini berarti ada level yang menarik yang mempertahankan agar gold itu tidak berani atau tidak lebih bawah lagi. Jadi bayarnya juga lumayan numpuk tuh di daerah tersebut. So kalau misalnya pakai catatan harga ini 3309 sampai 3311. Which is this is the level yang bisa dimanfaatkan untuk entry buy position. Itu satu. Ya. Di mana level selanjutnya untuk entry buy position tentu adalah ketika nanti dia drop kembali. If we check, sebenarnya ini nggak yang terlalu bagus banget Fibonacci-nya, tapi kita ambil aja. Teman-teman bisa perhatikan 3299 sama 3291. Jadi masih agak-agak jauh di bawah ya. Menurut saya sih hanya perlu perhatikan dalam momentum yang ada di sini. Nanti kita lihat dalam lower time frame akan ketemu zona yang baru. So buy terdekat ya, buy terdekat adalah 3286, 3284, 3311, 3309 selama 3311 tidak di breakout dia 1 dan 3286, 3284. Jadi dua zona ini aja. Sedangkan sell tentu ini sell yang dari kemarin saya sampaikan 3325, 3327, 3333, 3335. Selama 25 tidak di breakout di H1 dan selama 33 tidak di breakout di H1. As simple as that. Now kita turunkan dalam lower time frame, kita ngeliat apakah ada momentum. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa ngeliat ya. Ini kan bullish only ya. Kalian perhatikan di sini. It's just a bullish only, naik di atasnya seperti ini kan. So kalau misalnya dia nge-retest, seharusnya sih nge-retest this level. Ya, kecil banget possibilities-nya. 3314, 3315 ini di sini atau ya 3314, 3316 lah. Ya, sebenarnya nggak terlalu jauh beda kan, 3316, 3314 sama 3311, 3309. Tapi kalau misalnya dia nge-retest, makan di sini ini kan bakal nge-retest yang namanya higher low dari pembentukan yang ada dalam lower time frame. So bisa, menurut saya ini adalah salah satu level yang juga cukup menarik ya, yang juga cukup menarik karena di-retest beberapa kali dan tidak berhasil di break. So ini saya ganti menjadi warna merah, 3316, 3314 saya ganti jadi warna merah sebagai patokan apa? Sebagai patokan minor demand di M15 dan M5. Harusnya di M5 juga kelihatan sih.
Ya, jadi seandainya di level still strong, ini adalah area scalping yang bagus. Oke, karena dia warna merah, maka ini area scalping. Jadi kalau misalnya saya bilang scalping, area demand ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping di dalam lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 pips hitung bonusan. Pastikan fokus dalam lower time frame-nya untuk dikonfirmasi. Ya, no changes, not much pembahasan yang bisa kita bahas hari ini, karena memang pembentukannya bullish good. Harusnya sih bisa masih melanjutkan bullish momentumnya lagi kalau misalnya kita ngeliat di H1, tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi di H4 sampai ke daily, sebenarnya ada pembalikan ya, proses di mana potensial dia bisa mengalami drop yang signifikan ke depannya. But it doesn't matter teman-teman sekalian. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari pembentukan yang terjadi sekarang, ini adalah pembentukan yang ngawang ya. Secara lower time frame, kalau misalnya kita ngomongin M5, M15, kalian bisa perhatikan bahwa memang bullishnya juga lumayan strong ya. Dari awal di sini kita ngomongin di H1 sama, the bullish itself already done. Ini bull terkencang jam 9, dia tembus tinggi sekali lalu bergerak lambat, lalu dia melanjutkan lagi bullish momentumnya, which is a good things ya. Untuk sekarang dia perlu untuk nge-break 3325, 3327, 33, 33, 33, 35. Dua level ini di break, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa momentum ini berhasil dipatahkan. Ini kalau saya ngambil dari yang jauh banget ya. Kalau misalnya ngambil dari yang dekat sini aja, ini momentumnya sebenarnya udah patah kalau misalnya kita ngambil dari yang dekat sih. Ya, yang mana kalau nanti dia retestnya sama ke 3311, 3309 untuk memastikan dia benar-benar breakout. Jadi tidak sebatas ini cuma sebatas fake breakout aja. Jadi nanti dia balik lagi drop ke bawah begitu. Makanya kalau misalnya kita ngeliat dalam lower time frame, tentu trennya adalah bullish ya, sudah ada buyer momentumnya yang signifikan, yes. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari H4, kita ngomongin dari daily tentu sideways, tapi H4 sebenarnya masih dalam fase bearishnya dia sendiri. Ya, karena masih ada possibilities dia mengalami penurunan, tidak berhasil untuk nge-break level-level yang jauh lebih tinggi ke atasnya. Dengan demikian menurut saya cukup sih untuk pembahasan dari XAUSD. Kembali saya ingatkan, buy high risk saya 3311, 3309 selama 3311 tidak di breakout di H1, dan 3286, 3284 selama 3286 tidak di breakout di H1. Untuk sell tentu masih sama seperti selama 1 mingguan ini, 3325, 3327 selama 25 tidak di breakout di H1, dan 3333, 3335 selama 33 tidak di breakout di H1. Untuk zona tambahan di main minor M5, M15 ada di 3316, 3314, jadikan area ini sebatas sebagai scalping dan manfaatkannya di dalam lower time frame zone, karena kita dapatkan zona tersebut juga di dalam lower time frame zone untuk membantu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow cow, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya di YouTube ya, karena saya pasti akan re-upload ulang untuk video ini. Semoga membantu, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.